Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kisah yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan Injil merupakan kisah di mana Yesus memulai suatu karya pengajarannya setelah Yesus memanggil para muridnya. Artinya itu memang baru awal di mana Yesus mengawali suatu pewartaan, dan pewartaannya tentu saja pewartaan tentang kabar gembira. Ada satu kebiasaan yang menjadi latar belakang dari bacaan Injil hari ini yang sebetulnya menjadi tradisi yang dihidupi oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Kebiasaan itu adalah kebiasaan untuk setiap hari Sabat mereka datang ke tempat ibadat untuk mendengarkan kitab Taurat dan kitab para nabi, sekaligus mendengarkan penjelasan dari kitab yang mereka dengarkan. Lazimnya yang memberikan satu penjelasan itu adalah guru, seorang guru yang diakui secara sosial dalam masyarakat pada waktu itu. Dikisahkan dalam Injil hari ini Yesus datang bersama murid-muridnya, maka memang secara sosial status Yesus pada waktu itu adalah seorang guru yang memang memiliki wewenang untuk memberikan satu pengajaran atau penjelasan tentang kitab Taurat dan kitab para nabi. Dalam memberikan pengajarannya ada dua hal yang ingin ditekankan oleh pengarang Injil Markus kepada kita sebagai pendengar yang hidup pada masa ini. Yang pertama adalah reaksi orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus. Dikatakan bahwa orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus itu mereka menjadi sangat takjub, kagum dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, yang mereka katakan bahwa Yesus ini adalah pribadi yang unggul sebagai seorang guru yang berbeda dengan guru-guru, bahkan dikatakan berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat kita tahu orang-orang yang mempelajari secara khusus tentang kitab Taurat. Nah, Yesus ini digambarkan pada waktu itu sebagai pribadi yang unggul, berbeda dengan yang lain, berbeda dengan guru-guru yang lain, berbeda dengan mereka yang disebut sebagai ahli Taurat, karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Lalu yang kedua yang mau ditekankan itu adalah bahwa di antara yang hadir di sana pada waktu itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ini menjadi menarik bagi kita karena di tempat yang dikhususkan untuk berdoa, di tempat yang dikhususkan untuk mendengarkan sabda Tuhan dan mendengarkan penjelasan, artinya memang di suatu tempat yang disucikan, di suatu tempat yang dikuduskan, itu ada orang yang kerasukan roh jahat. Di sini ada tiga hal yang saling berkaitan. Yang pertama itu adalah manusia yang kerasukan roh jahat, yang kedua itu adalah roh jahat yang merasuki seorang manusia yang hadir di sana, dan yang ketiga adalah keilahian yang nampak dalam diri Yesus. Apa yang mau dikatakan dari kisah ini? Bahwa ketika kita itu mengandalkan kemanusiaan kita, maka kita akan mudah untuk jatuh dalam godaan kuasa jahat. Tetapi ketika kita itu mengandalkan keilahian Tuhan kita, maka roh jahat tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Itu hal yang mau ditegaskan di sana. Ini juga bisa menjadi refleksi dalam diri kita bahwa kuasa jahat itu akan senantiasa menggoda umat manusia pun ketika orang itu mencoba untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Bahkan di saat orang itu berada dalam tempat yang dikuduskan semacam itu, roh jahat pun akan tetap berusaha untuk menggoda kita
Supaya apa? Supaya kita jauh dari Tuhan kita. Nah, ini menjadi satu permenungan yang bagi saya sangat baik untuk kita renungkan bagi kita yang pada saat ini hadir di tempat ini. Roh apa yang sebetulnya kita ikuti pada saat kita itu berada di tempat ini? Apakah memang kita berusaha untuk mendekatkan diri kita pada Tuhan dan memusatkan perhatian kita pada Tuhan? Ataukah kita walaupun berada di tempat ini justru kita memusatkan perhatian kita pada yang lain? Ini menjadi satu refleksi yang sangat bagus untuk kita renungkan dalam setiap saat di mana kita mencoba untuk mendekatkan diri pada Tuhan kita. Bahwa dalam situasi-situasi yang demikian kita akan senantiasa digoda oleh kuasa jahat agar kita menjauhkan diri dari Tuhan kita. Tetapi bacaan Injil hari ini menegaskan kepada kita bahwa keilahian Yesus itu mengatasi kemanusiaan dan juga kejahatan. Maka cara dan jalan bagi kita untuk mengalahkan kuasa jahat itu hanya ada dalam Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini sebetulnya apa yang bisa kita pelajari untuk kehidupan kita pada saat ini? Yang bisa kita pelajari sebagai bekal rohani bagi perjalanan hidup kita itu adalah kita dipanggil untuk senantiasa memusatkan perhatian kita pada Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita. Memusatkan perhatian pada Tuhan itu bukan berarti bahwa kita terus meninggalkan begitu saja hal-hal duniawi yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Justru dengan kekuasaan dari Tuhan itu kita bisa menghadapi hal-hal duniawi yang menjadi kebiasaan hidup kita dengan lebih tenang. Itu maksudnya sebetulnya. Jadi memusatkan perhatian itu tidak terus kita menghentikan segala aktivitas kita tidak berbuat apa-apa karena itu hal-hal yang duniawi, sehingga kita hanya berdoa terus. Bukan seperti itu. Tetapi justru dengan kita memusatkan perhatian kepada Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan kita menjadi lebih tenang. Karena hal-hal duniawi itu seringkali membuat kita justru tidak merasa damai. Nah, Rasul Paulus dalam hal ini secara jelas mengungkapkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana sebetulnya kita itu harus memperlakukan hal-hal duniawi kita agar kita tidak kehilangan perhatian kita pada Tuhan. Justru Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki kerelaan dan keberanian pada hal semacam itu, maka kita akan banyak dibantu memiliki kekuatan dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan duniawi, kehidupan sehari-hari kita. Mereka yang mencurahkan perhatian pada Tuhan itu salah satu tandanya akan lebih mudah untuk memiliki rasa syukur. Karena apa? Segala sesuatu yang dimiliki itu adalah anugerah. Ambil contoh misalkan seperti yang dikisahkan dalam bacaan yang kedua. Dalam kehidupan berkeluarga, bisakah kita melihat bahwa keluarga kita itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? Bisakah Anda melihat pasangan hidup Anda itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan bagi Anda? Bisakah Anda melihat bahwa anak yang ada dalam keluarga Anda itu sebagai anugerah yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Anda? Bisakah Anda melihat bahwa perkawinan itu bukan sekedar bahwa Anda memilih salah satu dari sekian banyak orang yang hidup di dunia ini untuk menjadi pasangan Anda? Tetapi bisakah Anda melihat bahwa kehidupan perkawinan itu juga merupakan panggilan yang telah Tuhan berikan kepada Anda? Sehingga apa? Ketika Anda menyadari akan hal itu,
Anda akan berusaha dan berusaha untuk menjaga apa yang Anda miliki sedemikian rupa dengan sekuat tenaga Anda. Kalau Anda hanya mengandalkan bahwa pasangan hidup, keluarga itu adalah bagian dari pilihan hidup Anda, maka kita belajar dari kisah orang yang kerasukan roh jahat. Orang itu lebih mudah untuk tidak setia. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika Anda yang hidup dalam kehidupan berkeluarga mengandalkan Tuhan, memusatkan perhatian pada Tuhan, maka apa yang sebetulnya Anda ikrarkan dalam janji perkawinan itu akan senantiasa Anda perjuangkan dan Anda hidupi dalam kehidupan keluarga Anda. Semoga rahmat Allah membantu kita.